kehidupan. Hampir seluruh kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari adanya unsur air. Dari manakah sumber air? Beberapa macam sumber air ditinjau dari asalnya. Kita ketahui bahwa sumber air merupakan komponen penting untuk penyediaan air bersih. Hujan. Air hujan merupakan salah satu sumber daya alam yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal dan hanya dibiarkan mengalir dari saluran-saluran pembuangan air secara alami menuju ke sungai-sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Air permukaan. Air permukaan yang meliputi badan air seperti sungai, danau, dan sumur sebagian besar berasal dari air hujan. Dibandingkan dengan sumber air lainnya, permukaan merupakan sumber air yang paling tercemar akibat aktivitas makhluk hidup. Air tanah. Air tanah adalah bagian dari air hujan yang mencapai permukaan bumi dan meresap ke dalam lapisan tanah, kemudian menjadi air tanah. Kondisi air tanah dangkal terlihat jernih dan tidak berwarna atau bening. Hal ini karena ia telah mengalami proses penjernihan air oleh lapisan tanah. Air tanah digolongkan menjadi 3, yaitu air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Golongan tersebut berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan mineral yang terkandung di air tanah. Apa sih peranan air untuk kebersihan? Dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari sumber penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan keracunan. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air bersih di sekitarnya. Tahukah kalian, ada beberapa langkah dalam menjaga kualitas air bersih. Di antaranya, 1. Mengurangi penggunaan produk kimia berbahaya. Segala macam bahan kimia yang tidak sesuai dengan standar penggunaan tentu sangatlah berbahaya. Dalam dunia industri, pengolahan air limbah sangat penting untuk menjaga agar air limbah aman untuk dibuang dan tidak mencemari lingkungan. Khususnya, berbagai industri yang banyak menggunakan bahan kimia untuk proses produksinya. Selain itu, untuk proses kebersihan, gunakan produk pembersih yang biodegradable dan ramah lingkungan. Hindari pembuangan bahan kimia sembarangan. Bahan kimia tidak hanya berasal dari deterjen, tetapi ada juga yang berasal dari minyak mentah, limbah industri, dan lain-lain. Apabila limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut tidak dikelola dengan baik atau dibuang pada tempatnya, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan tersebut. Penyebab utama pencemaran air adalah aliran limbah dari industri. Bahan kimia berbahaya yang ditinggalkan dari kegiatan industri bercampur dengan air sungai dan menyebabkan pencemaran air. Kesadahan air. Tahukah kalian bahwa air juga dapat menjadi sumber masalah? Bagaimana? Penyebab masalah yang diakibatkan oleh air adalah kesadahan atau water hardness. Air memiliki kandungan zat mineral yang mempengaruhi proses pembersihan, antara lain seperti zinc, kalsium, magnesium, dan ferot. Kandungan berbagai zat ini menghasilkan istilah kesadahan air. Air sadah
adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi dan cenderung dipengaruhi oleh ion kalsium dan magnesium. Air dengan kesadahan yang tinggi disebut juga dengan air keras. Tingkat kesadahan di berbagai daerah berbeda-beda. Pada umumnya, air tanah mempunyai tingkat kesadahan yang tinggi. Hal ini terjadi karena air tanah mengalami kontak dengan batuan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui air. Sedangkan air permukaan memiliki tingkat kesadahan yang rendah. Kesadahan dalam air permukaan bersumber dari kalsium sulfat yang terdapat dalam tanah liat dan endapan lainnya. Air dengan kesadahan yang rendah disebut juga dengan air lunak. Tingkat kesadahan air digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu lunak, sedang, tinggi, sangat tinggi. Bagaimanakah cara mengukur tingkat kesadahan air? Kesadahan air atau derajat kesadahan air tidak dapat dilihat dengan secara langsung. Untuk mengetahui kesadahan air, kita perlu test kit atau membawa sampel air ke laboratorium untuk dianalisis. Tanpa air, kita tidak dapat membersihkan permukaan yang kotor. Air berperan sangat penting dalam mencuci pakaian, membersihkan peralatan dapur, membersihkan permukaan meja, kaca, dan benda-benda lainnya. Tidak mungkin membersihkan piring yang kotor jika tidak ada air, bukan? Kandungan zat fero dalam air sebenarnya tidak akan mempengaruhi warna, bau, dan rasa dari air itu sendiri. Namun, jika kandungan tersebut sangat tinggi, maka air jernih yang telah tertampung dalam tanah tersebut akan menimbulkan endapan berwarna kuning, merah, merah kecoklatan, seperti kotoran berkarat. Hal ini dapat terjadi karena air yang tertampung tersebut sudah bercampur dengan udara, sehingga jika kandungan logam yang terlarut dalam air itu tinggi, maka air akan berubah menjadi butir-butir karat, yang akhirnya mengendap di dasar wadah. Kesadahan pada air apabila ditinjau dari segi kesehatan tidak membahayakan. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi teknis dan ekonomis, dapat menimbulkan kerugian dalam pemanfaatannya, seperti memboroskan sabun, menimbulkan kerak pada ketel, membentuk endapan pada pipa, dan menimbulkan perubahan warna pada pakaian yang telah dicuci. Kesadahan air yang tinggi mampu menyebabkan kerak di berbagai objek. Masalah yang umum terjadi adalah seperti pada kamar mandi dan yang sering kita temukan berupa noda kuning pada kloset dan urinal. Noda ini dapat terangkat dengan bahan kimia pembersih. Hal-hal ini sangat berpengaruh pada industri hospitality, di mana kerak yang menumpuk mampu menimbulkan deposit, serta lapisan-lapisan pada peralatan-peralatan yang mendukung usaha. Bagaimana cara mengatasi kesadahan air? Pertama, oleh air sebelum digunakan dapat dilakukan dengan cara penyulingan air ataupun menambahkan bahan kimia yang mampu mengurangi tingkat kesadahan air. Air yang memiliki tingkat kesadahan yang tinggi dapat dimurnikan dengan menggunakan water filter untuk menyaring butiran-butiran karat
dan beberapa jenis logam terlarut lainnya. Namun, alangkah lebih baik juga jika sebelum menyaring menggunakan filter, terlebih dahulu mengendapkan air pada wadah lain. Kedua, hindari penggunaan air panas dalam kondisi water hardness yang tinggi, karena dapat mempercepat terjadinya kerak air dalam proses pembersihan. Ketiga, gunakan bahan pembersih atau chemical yang didesain khusus untuk membersihkan air dengan tingkat kesadahan yang tinggi. Air sadah yang mengandung banyak mineral seperti kalsium dan magnesium bisa dilunakkan dengan beberapa cara. Biasanya dengan direbus atau diolah dengan bahan kimia.